itu, tapi yang terakhir, yang paling tua umurnya, gitu. Tapi itu kriteria terakhir tuh. Dia kalau kriteria terakhir jangan diawalin, jangan. Gitu. Jadi yang awal dulu, pinter dulu, fasih, nasionalis, umur. Baru ada kriteria memilih imam. Kriteria memilih imam. Jadi dalam pilih pemimpin, saya pikir nggak salah kalau kita samain kriterianya dengan memilih imam. Yang pertama tuh kata Nabi Muhammad SAW, milih imam tuh a'lamuhum, yang paling pinter. Ini urusan sholat. Jadi bukan cuman suaranya cakep, tapi ilmunya ngerti apa enggak, itu dia. Ilmunya paham enggak? Dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Kalau urusan suara cakep, kita butuh rakaat 1 sama 2 doang. Rakaat 3 imam kagak perlu bersuara kenceng. Rakaat keempat nggak ada. Kalau dia cuman pinter suaranya doang, begitu cakep suaranya, pas dia lupa rakaat bingung kan, makmum juga makin bingung tuh, gitu. Tapi kalau imamnya paham, wah mestinya tahiyat awal nih, kok berdiri? Udah dah berdiri terus, orang udah berdiri sih, ntar nanti sujud sahwi, kan begitu. Tapi kalau imamnya kagetan, kagak ngerti, tahiyat kedua kudunya duduk, dia berdiri, gitu. Dia bingung, gua terusin apa duduk lagi ya, gitu. Akhirnya tuh setengah duduk setengah berdiri, lama begitu ditungguin, gitu. Gua pergi mana nih ya? Kagak ada ilmunya, gitu. Jadi ini ngurusin negara juga sama nih, kudu punya ilmu. Maka di antara calon-calon yang ada, kira-kira yang lebih pintar siapa? Soal urusan ilmu agama. Ada yang emang jurusannya ilmu manajemen, atau ada yang nggak kuliah manajemen tapi pengalaman soal ngurusin banyak orang. Kalau kira-kira dari sisi ilmu sama, a'lamuhum, dari sisi ilmunya sama, kata Nabi Muhammad, afsahuhum, yang kalau ilmunya sama, ada 2-3 imam, ilmunya sama, alumni pesantren yang sama, umurnya mirip-mirip, angkatannya juga sama, ilmunya mirip, maka yang kedua adalah afsahuhum, yang paling fasih. Yang paling fasih itu maksudnya kalau di dalam sholat kan dia pandai Al-Qur'annya fasih begitu. Ini kalau fasih ini, kalau saya terjemahin fasih ini yang paling pandai komunikasi. Jadi ngerti bagaimana dia berkomunikasi. Sebagaimana imam itu kan tahu bagaimana dia komunikasi. Sebelum dia sholat nih dia bilang, diluruskan dan dirapatkan barisannya. Kalau ada hal-hal yang mau dilakuin di dalam sholat, dia bakal bilang, Bapak Ibu para jemaah, nanti saya mau baca surat A, di dalamnya ada ayat sajadah, gitu. Nanti kalau nanti pertengahan ayat saya sujud, itu namanya sujud tilawah. Bapak Ibu tinggal ngikutin. Itu pinter komunikasi, gitu. Pinter. Di masjid yang kagak kudut, dia jadi imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sholat subuh biasanya kunut. Kira-kira Bapak Ibu berkenan apa enggak? Oh enggak usah gitu. Kalau dibilang enggak, ya udah enggak, nurut gitu. Itu namanya pandai berkomunikasi, bisa menyerap aspirasi. Kalau pintar doang, pintar diri-diri kan begitu, kagak bisa ngomong, kagak bisa menyerap aspirasi, kan juga bingung juga kita itu. Gitu. Jadi yang afsah, yang paling fasih, pinternya sama Ustaz, paling fasih kayaknya, saya kira fasihnya juga sama Ustaz. Nah kalau udah paling pinternya sama, paling fasihnya sama, maka yang ketiga tuh kata Nabi Muhammad SAW, aqdamuhum hijratan,
yang paling duluan hijrahnya ke Madinah. Jadi kan dulu hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Ketika orang-orang di Madinah tuh bekerja, apa istilahnya, bersosial, kan tinggalnya mencar tuh. Jadi nggak semuanya ngumpul di Masjid Nabawi, mencar di mana-mana. Nah, di antara orang-orang Muslim tuh ada yang punya langgar, punya musola. Jadi ketika mereka punya langgar, punya musola, kalau ke Nabawi kejauhan. Jadi ke Nabawi itu cuma Jumatan doang. 5 waktu mereka di langgar mereka tuh, di surau mereka. Itu di surau, di langgar, mereka milih yang paling pinter ada sama, yang paling fasih juga sama. Kalau kedua-duanya sama, maka yang ketiga, yang lebih dulu hijrah di antara para sahabat-sahabat yang kita calonin jadi imam nih, yang duluan hijrah nih yang mana gitu. Yang duluan hijrah. Nah, kalau dalam konteks kekinian, yang duluan hijrah ini saya ngartiinnya yang lebih nasionalis siapa begitu, yang lebih Indonesia begitu, sejarah ke Indonesia, maksudnya dia ini emang asli Indonesia, nggak ada tidak ada menampung di dalam dirinya kepentingan orang-orang luar Indonesia. Asli, bapaknya Indonesia, kakeknya Indonesia, malah mungkin bapaknya, kakeknya punya andil dalam kemerdekaan Indonesia. Pokoknya yang paling nasionalis gitu. Itu. Jadi yang paling nasionalis. Jadi yang pertama paling pinter, sama pinternya, paling fasih, sama fasihnya, paling nasionalis, sama Ustaz nasionalis. Maka yang keempat kata Nabi Muhammad, akbaruhum sinnan. Itu tapi yang terakhir, yang paling tua umurnya gitu. Tapi itu kriteria terakhir tuh. Dia kalau kriteria terakhir jangan diawalin, jangan gitu. Jadi yang awal dulu, pinter dulu, fasih, nasionalis, umur.